Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Wahyu Pramusinto. Ya, kali ini saya akan memberikan penjelasan tentang aplikasi rapot. Ya, tapi di sini kita baru sampai di tahapan master dulu ya. Oke, jadi aplikasi rapot ini kita menggunakan sebuah database ya. Nama database-nya adalah 2022 underscore si raport. Di sini ada tabel guru, kelas, pelajaran, siswa, dan user. Jadi ini baru master-masternya saja ya. Ada 5 tabel. Kemudian aplikasi ini bisa diakses kalau user sudah melakukan login. Nah, loginnya ada di tabel user. Ya, tabel user di sini ada username, nama, password, ada role-nya, kapan dibuatnya, seterusnya. Nah, kemudian kita lihat struktur foldernya ya. Untuk struktur folder, jadi dokumen root saya ada di DHT Docs ya. Nah, ini saya simpan aplikasi saya di folder 2022, kemudian ada lagi folder si raport. Nah, ini isinya. Nah, untuk tampilan adminnya, saya pakai template gratisan ya, yaitu admin LTE ini. Nah, di sini ada JavaScript, CSS-nya sudah ada semua. Nah, ini sebenarnya bisa dihapus ya, cuman ini sebagai referensi saya aja, jadi saya biarkan ada di sini. Kemudian ada folder aset. Nah, di folder aset ini berisi CSS ya, gambar, JavaScript, dan plugin JavaScript yang diperlukan oleh aplikasi. Nah, plugin ini bawaannya si template ya, si admin LTE ini. Jadi tidak saya hapus plugin-pluginnya. Kemudian ada folder include. Nah, include ini nanti biasanya adalah function-function yang sering dipakai ya. Jadi saya taruh di sini. Ada config, ada koneksi, ada lib. Nah, nanti kita lihat satu persatu isinya apa saja. Terus ada pages. Nah, di dalam pages ini isinya adalah modul-modulnya ya. Jadi masing-masing modul itu saya bikin folder sendiri. Misalkan di modul master guru ya. Ini ada folder master guru. Nah, ini isinya ada indeks. Indeks itu halaman utamanya yang berisikan data-data gurunya ya. Terus ada tambah, ini untuk form tambah, ada edit untuk form edit, dan hapus untuk menghapus. Jadi saya kelompokkan seperti ini. Sama juga di folder master class ya. Ada indeks, tambah, hapus, dan edit. Nanti kita lihat isinya apa. Kemudian ada template. Nah, ini template utamanya. Jadi si admin LTE-nya ya. Satu halaman penuh itu saya bagi-bagi menjadi header. Untuk bagian atas ya, header itu nanti kita lihat isinya apa. Kemudian ada setbar ya, dan ada footer. Setbar ini untuk menu samping ya, menu kiri, dan footer itu untuk bagian bawahnya. Sebenarnya kalau kita lihat admin LTE ini tampilannya kayak gimana ya. Ini ada folder admin LTE, ada disk. Bentar. Ada indeks langsung di sini. Indeks. Nah, jadi admin LTE itu tampilannya seperti ini ya. Nah, seperti ini ya. Jadi plugin-pluginnya kayak grafiknya dia sudah ada, kemudian untuk mapnya, untuk kalender dia sudah punya. Nah, ini ada di sebelah kiri plugin-plugin yang dipakai. Terus nanti menunya tampilannya kira-kira seperti ini juga ya. Saya bikin supaya mudah ya. Nah, jadi nanti bagian-bagian yang kita perlukan kita ambil, yang nggak perlu ya udah kita buang. Oke, kemudian ini kita masuk ya. Pertama kali itu kalau kita buka folder, itu yang pertama kali dibaca ya ketika kita buka localhost slash saya slash 2020 slash raport, itu adalah file index.php. Nah, ini isi file index. Di index dia memanggil ya, include itu memanggil file config.php yang ada di folder include, file koneksi.php yang ada di folder include, dan file lib.php yang ada di folder include. Kita lihat satu persatu isinya. Oke, di config ini saya session start karena aplikasi ini menggunakan session ya. Session itu untuk login. Jadi nanti untuk master-masternya, transaksinya itu hanya bisa diakses kalau usernya sudah melakukan login.
Jadi kita butuh session start. Ini harus ada di baris yang pertama program kita. Dia nggak boleh ada di baris kedua ya. Pokoknya ini program yang pertama kali dipanggil. Session start. Kemudian saya setting zona waktunya ya Asia Jakarta. Karena defaultnya kalau pakai SAM itu dia bukan Asia deh. Makanya saya kasih defaultnya Asia Jakarta. Kemudian saya bikin konstanta ada base URL. Base URL ini adalah localhost /2020/Siraport. Nah ini nanti kalian ganti ya. Kalian nanti programnya diaksesnya lewat URL apa? Karena saya taruhnya di folder 2020 di folder Siraport, jadi saya tulisnya seperti ini. Kemudian saya bikin lagi konstanta CSS URL. Ini isinya adalah dari base URL. Ya ini ya. Terus ada folder asset, ada folder CSS. Jadi saya nyimpen CSS-nya di mana? Nah, ini nanti ini akan dipanggil biasanya di bagian header. Terus saya bikin JS URL, ini sama ya, foldernya cuma JS. IMG URL, foldernya IMG, dan plugin URL, foldernya plugin. Ya, itu tadi bagian yang ini ya, include ya. Kemudian ada lagi koneksi nih, koneksi. Nah, ini username-nya, username MySQL-nya atau MariaDB-nya. Ini hostnya karena ada di localhost. Ini password MariaDB-nya. Terus ini nama database Siraport-nya ya. Jadi kalau misalkan settingnya ada beda, silakan disesuaikan. Nah, ini MySQL connect dengan host, username, password, dan nama database-nya. Kalau tidak berhasil, munculkan failed atau gagal. Terus ada lagi file lib.php. Di sini islogin ya. Saya bikin function islogin untuk ngecek apakah si user sudah login. Dia kembaliannya atau returnnya true atau false. If iset cookie, kalau ada cookie user login, nah, maka session username-nya saya isi dengan cookie user login. Terus session isloginnya true. Terus ini cek ada session atau enggak. Kalau enggak ada, pindahkan ke login. Jadi if not iset ya. Kalau tidak ada session islogin, kembaliannya adalah false. Else, berarti kalau ada ya. Kalau dia sudah login, kembaliannya adalah true. Terus ada function sanitasi input. Nah ini untuk memparsing ya data inputan user supaya lebih aman. Pakai HTML special charge dan strip text dan add slices. Terus ada function waktu sekarang. Ini nanti yang sering dipakai ya. Jadi return waktunya saya ubah jadi YMD HIS. Tahun 4 digit, bulan 2 digit, tanggal 2 digit, jam, menit, dan detik. Terus if login, kalau ini nilainya true, maka kembalikan dia, masukkan dia ke dashboard ya. Else, kalau ternyata dia belum login, kembalikan dia ke halaman login. Nah, di sini karena belum login nih, walaupun saya buka index.php ya, dia akan kembali ke login. Oke, itu dulu bagian loginnya. Nanti kita akan lanjut lagi di video berikutnya.